Ternyata boleh berkurban dengan ayam. Ini dalilnya. Sebagaimana yang kita tahu, tidak semua orang memiliki ekonomi yang mapan. Tidak semua orang bisa berkurban sapi atau kambing. Kebutuhan hidup saja kadang masih kurang. Di sisi lain, berkurban adalah ibadah yang memiliki keutamaan menggiurkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tak mampu bisa membeli sapi, unta atau kambing? Bagaimana caranya mereka agar bisa mendapatkan keutamaan berkurban ini? Ternyata caranya mudah sekali, yaitu berkurban dengan ayam. Apakah memang boleh berkurban dengan ayam? Lanjutkan saja nonton videonya. Sebelum Mimin menjelaskan dan membahas bolehkah berkurban dengan ayam, Mimin ingin menulis dan mengulas keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban itu menggiurkan sekali. Ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan berkurban tersebut. Misalnya Rasulullah bersabda yang artinya, tidak ada amal anak Adam di hari nahar atau lebaran Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah atau berkurban. Sesungguhnya kelak di hari kiamat akan datang disertai tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darahnya mendapat keridhaan Allah di tempat qabul atau di tempat yang diterima sebelum jatuh di bumi. Maka senangkanlah diri kalian untuk berkurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfah Al-Ahwadi mengutip pendapat Imam Zain Al-Arab ketika menjelaskan hadis di atas. Menurut beliau, hadis ini menunjukkan bahwa ibadah paling utama di hari Idul Adha adalah mengalirkan darah atau berkurban. Kelak di hari kiamat hewan kurban itu datang pada pemiliknya dengan anggota tubuhnya yang utuh. Hewan kurban itu juga akan menjadi kendaraannya di jembatan Sirat. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah yang artinya, perbaguslah hewan kurban kalian, karena ia akan menjadi tunggangan kalian di atas Sirat. Hadis riwayat Imam As-Suyuti. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah penggalan hadis yang artinya, setiap bulu hewan kurban itu terdapat kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu domba wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, setiap bulu domba yang dijadikan kurban ada kebaikan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Lalu, bolehkah berkurban dengan ayam? Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, tidak semua hewan bisa dikurbankan atau dijadikan hewan kurban. Hewan yang bisa dijadikan kurban hanya jenis an-na'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Itu pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat atau ciri-ciri hewan yang boleh dikurbankan sebagaimana berikut. 1. Unta harus sudah berumur 5 tahun atau lebih. Umur dihitung dengan hitungan tahun Hijriah atau kalender Islam. Juga untanya tidak cacat dan tidak sakit. Sapi sudah berusia 2 tahun, secara fisik tidak cacat dan tidak sakit. Hitungan usia dihitung menggunakan tahun Hijriah. 3. Kambing sudah berusia 1 tahun atau giginya sudah lepas. Ketentuan ini untuk kambing domba. Adapun untuk kambing kacang atau kambing Jawa, maka sudah berumur 2 tahun atau sudah lepas giginya. Tentu tidak memiliki cacat secara fisik. Adapun cacat yang menyebabkan hewan tidak bisa dijadikan hewan kurban adalah cacat yang mengurangi daging kurbannya. Misalnya kupingnya hilang 1. Jika kita melihat ciri-ciri hewan yang disebutkan di atas, tentu ayam tidak boleh dijadikan hewan kurban.
Sebab yang boleh dijadikan hewan kurban hanyalah unta, sapi, dan kambing. Namun ada sebagian ulama dari madhab Syafi'i yang memperbolehkan berkurban ayam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Al-Maidani. Pendapat ini dari sahabat Ibnu Abbas. Dalam kitab Buyah Al-Mustarsyidin disebutkan, An Ibni Abbas annahu yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dujajatin wa auzin kama qalahul Maidani wa kana syekhuna ya'muru al-faqira bitaqlidihi. Artinya dari sahabat Ibnu Abbas bahwa cukup dalam berkurban itu mengalirkan darah walaupun dari ayam atau wangsa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Maidani. Guru kami memberi arahan kepada masyarakat yang fakir untuk mengikuti pendapat ini. Dalam penjelasan ini, yang terpenting adalah mengalirkan darah, entah itu dari sapi, kambing, bahkan ayam. Hal ini dianggap cukup dalam berkurban. Apakah ada dalil dari Sayyidina Ibnu Abbas yang berpendapat boleh berkurban dengan ayam? Ternyata ada. Sayyid Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri dalam kitabnya Syarah Al-Yaqutun Nafis menjelaskan dalil pendapat Ibnu Abbas ini. Sayyidina Ibnu Abbas memperbolehkan kurban ayam berdasarkan hadis berikut. Man igtasala yaumal jum'ati wasdal janabati thumma roha fis sa'atil ula faka'annama qaraba badanatan wa man roha fis sa'ati tsaniyati faka'annama qaraba baqaratan wa man roha fis sa'ati tsalitsati faka'annama qaraba kabshan aqran wa man roha fis sa'ati rabi'ati faka'annama qaraba dujajatan. Artinya, barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti saat mandi junub atau hadas besar, kemudian berangkat ke masjid di waktu yang pertama, maka seperti berkurban unta. Barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, maka seakan-akan berkurban sapi. Barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, maka seperti berkurban kambing. Barang siapa yang berangkat di waktu keempat, maka seperti berkurban ayam. Ala kulli hal, ibadah paling utama di hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah atau berkurban. Kurban itu kelak akan datang dengan utuh sebagaimana bentuk pahala. Ia akan menjadi tunggangan menuju surga. Ada sebagian pendapat yang memperbolehkan berkurban ayam. Sebagian ulama mengarahkan orang-orang yang tidak mampu membeli kambing atau sapi mengikuti pendapat ini, ya agar kita semua bisa berkurban.